Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi operasional variabel dan indikatornya. Saya Hafizah Yusmanita. Nama saya Faisal Ahmadi. Baik, sebelum masuk ke dalam definisi operasional variabel dan indikatornya, mari kita membahas tentang variabel. Variabel itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu terdiri dari vary dan able, yang artinya berubah dan dapat. Jadi secara harfiah, variabel adalah dapat berubah, sehingga setiap variabel dapat diberi nilai, dan nilai itu berubah-ubah. Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi operasional. Definisi operasional itu adalah aspek penelitian yang memberikan kita informasi atau petunjuk tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Jadi, variabel operasional atau operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Selanjutnya, kami akan membahas tentang definisi operasional variabel dan indikatornya tentang judul penelitian kami, yaitu pengaruh harga, iklan, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Unilever di Kota Lampung. Jadi untuk variabel yang pertama atau X1-nya yaitu harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan jasa atau produk. Nah, indikator-indikator dari variabel harga ini yang pertama yaitu keterjangkauan harga, di mana adanya kesesuaian antara harga dengan kemampuan atau daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu harga sesuai dengan kemampuan atau daya saing harga. Yang ketiga, kesesuaian antara harga dan manfaat, yaitu di mana adanya kesesuaian harga dengan manfaat yang didapatkan oleh konsumen. Yang keempat yaitu kesesuaian harga dengan kualitas, di mana adanya kesesuaian antara harga dan kualitas yang didapatkan oleh konsumen sehingga membuat konsumen ini merasakan puas. Dua variabel kualitas produk X2. Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Kotler dan Keller 2009. Adapun indikator variabel kualitas produk, yang pertama kinerja, merupakan elemen kualitas yang berkaitan langsung dengan bagaimana suatu produk dapat menjalankan fungsinya atau memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, reliabilitas, merupakan daya tahan produk selama dikonsumsi. Yang ketiga, fitur, merupakan fungsi-fungsi sekunder yang ditambahkan pada suatu produk, misal fitur kendala jauh. Yang keempat, keawetan, dimensi kualitas produk yang menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik secara teknis maupun waktu. Produk dikatakan awet jika dapat bertahan dalam pemakaian yang berulang-ulang. Yang kelima, konsistensi, yang menunjukkan seberapa jauh suatu produk bisa memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Yang keenam, desain, merupakan aspek emosional untuk mempengaruhi kepuasan konsumen, sehingga desain kemasan atau bentuk produk akan turut mempengaruhi persepsi kualitas produk tersebut. Yang ketiga, variabel iklan X3. Menurut Kotler dan Keller 2016, iklan adalah segala bentuk komunikasi non-personal dan promosi gagasan, produk, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu untuk yang diketahui. Adapun indikator variabel iklan, yang pertama, penemuan informasi tentang produk atau perusahaan dari berbagai media mudah. Yang kedua, desain media yang digunakan menarik. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dalam berbagai media itu
yang jelas. Yang keempat, pesan yang terkandung dalam berbagai media dapat dipercaya. Variabel keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan, di mana pembeli, konsumen, benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mempergunakan barang atau jasa yang digunakan. Ada beberapa indikator variabel keputusan pembelian. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan pengenalan kebutuhan, di mana pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal atau kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar dan rasa haus pada tingkat yang cukup tinggi sehingga munculnya dorongan untuk memerlukan sebuah kebutuhan. Selain itu, kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangnya eksternal seperti dari iklan atau rekomendasi teman. Dan yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen yang tertarik kemungkinan akan mencari lebih banyak informasi atau mungkin juga tidak. Pencarian informasi merupakan tahap proses keputusan pembelian di mana konsumen ingin mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. Dan ada beberapa sumber konsumen bisa mendapatkan informasi. Yang pertama yaitu dari sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, atau kerabat. Dan yang kedua itu dari sumber komersial seperti iklan, wiraniaga, situs web, penyalur, atau kemasan tampilan. Yang ketiga itu ada sumber publik seperti media massa, organisasi peringkat konsumen, dan pencarian di sebuah internet. Dan yang keempat itu sumber pengalaman seperti pengenalan, pemeriksaan, dan pemakaian sebuah produk. Yang ketiga itu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah bagaimana konsumen memproses informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. Konsumen tidak menggunakan evaluasi yang sederhana dalam semua situasi pembelian. Cara konsumen mengevaluasi alternatif bergantung pada konsumen pribadi dan situasi pembelian tertentu. Dalam membuat keputusan suatu produk, konsumen memiliki cara dengan membuat keputusan sendiri atau juga bisa meminta dari pendapat teman dan orang lain. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek dan membentuk niat pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai atau biasanya merek yang paling terkenal. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu yang pertama adalah sikap orang lain, dan yang kedua itu yaitu faktor situasional yang tidak diharapkan yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika produk tersebut melebihi ekspektasi konsumen, maka konsumen tersebut akan merasa sangat puas, dan sebaliknya, jika produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi dari konsumen, maka konsumen akan kecewa. Nah, kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk itu akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Apakah konsumen akan tetap membeli barang tersebut atau juga konsumen tidak akan membeli barang itu lagi.